Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita, Bapak Ibu pensiunan ya. Pertama tentunya seperti pada video saya sebelumnya, saya informasikan bahwa berdasarkan aplikasi Taspen Online Service ya, atau portal Taspen Online Service, bahwa rincian gaji 1 Juli 2026 itu sudah muncul ya di aplikasi Taspen Online Service, dan belum ada perubahan atau tidak ada perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Itu kalau Taspen Online Service untuk informasi buat kita pensiunan PNS ya. Sedangkan untuk pensiunan TNI Polri itu juga sudah dapat ya informasi dari beberapa teman kita pensiunan TNI Polri yang menginformasikan berdasarkan Asabri Mobile ya, bahwa gaji bulan Juli 2026 ya itu juga sudah muncul ya di aplikasi Asabri Mobile, dan sama ya seperti aplikasi Taspen Online Service, bahwa gaji 1 Juli 2026 tidak ada perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi informasi itu sudah lengkap, baik itu dari PT Taspen maupun dari PT Asabri ya, bahwa gaji bulan Juli 2026 itu tidak ada perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, ini ada komentar ya dari Ibu Desnawita yang bertanya apa bedanya andal Taspen TOS ya. Maaf saya gaptek, ini maksudnya Ibu Desnawita mempertanyakan apa perbedaan aplikasi andal by Taspen dengan portal atau aplikasi Taspen Online Service ya. Nah, ini untuk andal by Taspen itu aplikasi yang kita download dari Google Play Store ya, dan aplikasi tersebut kita gunakan untuk autentikasi atau absen rutin bulanan kita ya, dari tanggal 1 ya sampai tanggal 14 ya setiap bulan begitu. Itu jadi andal by Taspen untuk autentikasi dan juga atau absensi ya setiap bulannya. Sebetulnya untuk andal by Taspen juga ya, bagi Bapak Ibu pensiunan yang punya akun itu juga bisa untuk melihat informasi-informasi lainnya seperti informasi untuk rincian gaji bulanan kita begitu. Itu di andal by Taspen juga bisa, asalkan kita sudah membuat akunnya di andal by Taspen. Namun kelemahan daripada andal by Taspen bahwa untuk informasi rincian gaji bulanan kita itu untuk saat ini belum muncul. Itu munculnya biasanya pada hari H-nya. Artinya kalau misalnya saya nanti gaji rutinnya cair tanggal 1 ya Juli, misalnya 1 Juli 2026, itu informasi untuk rincian gaji bulanan di andal by Taspen itu munculnya juga tanggal 1 Juli nanti gitu. Nah, sedangkan untuk portal atau website sebetulnya dalam bentuk website itu yaitu andal untuk Taspen Online Service ya, atau aplikasi Taspen Online Service itu bukan untuk absennya, itu tidak, sepengetahuan saya itu tidak bisa digunakan untuk autentikasi atau untuk absen itu Taspen Online Service. Namun aplikasi Taspen Online Service itu kita buka dari alamat websitenya gitu. Jadi www.taspen.co.id begitu. Itu jadi bukan kita download dari Google Play Store untuk Taspen Online Service, tapi kita bukanya di websitenya atau di portalnya ya, yaitu portal atau website dari Taspen Online Service-nya. Nah, dari website Taspen Online Service itu ya, itu kita bisa melihat rincian gaji bulanan kita ya, sama sebetulnya rincian tersebut yang muncul ya di antara Taspen Online Service dengan andal by Taspen. Namun kelebihan dari aplikasi atau website Taspen Online Service itu biasanya sudah muncul lebih dulu untuk informasi gaji rutin bulanan kita yang kita terima setiap tanggal 1. Misalnya nih, untuk yang gaji tanggal 1 Juli 2026 itu sudah muncul di
aplikasi Taspen Online Service di tanggal 20-an ya, terus saya lupa tanggal 22 apa tanggal 23 kemarin sudah muncul itu. Jadi itu kelebihan dari aplikasi atau website Taspen Online Service dibandingkan Andal by Taspen. Jadi kalau ada informasi-informasi di luar, misalnya gaji 1 Juli 2026 itu naik atau apa begitu ya, itu bisa kita lihat, kita bisa cek langsung dari website atau portal Taspen Online Service, benar nggak informasi tersebut begitu ya. Itu kelebihan daripada aplikasi atau website Taspen Online Service ya. Kita bukanya dari websitenya begitu untuk Taspen Online Service. Yaitu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Desnawita 2026 ya, itu nama akunnya gitu ya. Nah, selanjutnya ya, ini beberapa komentar ya yang mengomentari tentang tunjangan beras ya, seperti pertama Bapak Raden Orisana ya. Bapak Raden Orisana ini berkomentar pensiunan dari Jawa Barat ini pensiunan dari Jawa Barat ya Bapak Raden ini. Betul sekali tunjangan beras tidak sesuai dengan harga yang di lapangan, mohon dipertimbangkan gitu ya. Yang kedua juga dari Bapak Erwan ya, jangankan kenaikan gaji, penyesuaian nilai harga beras per kilogramnya saja pemerintah sekarang tidak pernah tersentuh. Bahwa nilai beras yang kita terima itu sangat jauh di bawah standar ya harga beras sekarang. Apalagi berharap Tapera, Pesangon, dana hibah dan dana bantuan semua itu cerita bohong. Ini menurut komentar dari Bapak Erwan ya yang mencari juga tentang tunjangan beras. Lalu dari Bapak Ja'far ini juga ya, semoga Pak Presiden segera menaikkan gaji pensiun, terlebih tunjangan beras yang tidak sesuai lagi. Itu menurut komentar dari Bapak Ja'far ya. Sedangkan untuk komentar dari Bapak Katresmo ya, ini tunjangan pangan atau beras untuk pensiunan sudah tidak layak, cukup untuk beli kartul katanya ya. Kepada pemerintah mohon ditinjau kembali ya. Jadi itu komentar-komentar tentang tunjangan beras ya, itu dari Bapak Raden Orisana, Bapak Erwan, dari Bapak Ja'far dan juga Bapak Katresmo ya. Itu memang tunjangan pangan atau tunjangan beras untuk pensiunan ini sudah tidak sesuai banget ya dengan harga beras kekinian, namun belum mendapat perhatian atau mendapat sentuhan dari pemerintah itu sampai saat ini ya, sudah lama banget itu. Nah, untuk tunjangan beras atau pangan ini sebetulnya saya sudah 2 kali membuat konten ya, membuat videonya di channel ini begitu. Ya, itu yang terakhir juga saya sudah buat itu yang mengenai tunjangan beras itu ya. Sudah saya angkat itu. Tapi ya namanya juga channel kecil ya, jangankan channel kecil seperti channel saya ini, channel yang sudah besar pun belum tentu ya mendapat perhatian dari pemerintah, apalagi channel yang kecil kayak begini ngomong tentang tunjangan beras, jangan-jangan malah nggak kelihatan begitu. Tapi ya niatnya aja lah ya, itu kan juga permintaan dari teman-teman kita ya waktu itu Bapak Ibu pensiunan agar saya buat video atau membuat konten tentang tunjangan beras yang memang sudah sangat tidak layak lah itu ya, harga yang ditentukan oleh pemerintah gitu ya, yang harganya per kilogram 7 ribuan. Padahal sekarang kan harga beras 15 ribuan, jadi sudah sangat tidak layak banget. Makanya saya pernah membuat video atau konten tentang tunjangan beras ya, itu permintaan dari teman-teman kita juga Bapak Ibu pensiunan begitu. Jadi itu beberapa komentar tentang tunjangan beras ya. Nah, lalu ini ada komentar dari Bapak Sujiat ya, yang perlu saya tanyakan tentang bantuan dana pensiun yang viral itu, bantuan hibah apa gitu. Hibah kok para pensiun segera daftar, padahal di Taspen itu nama alamat udah jelas ada, kenapa kok masih diminta daftar, tolong hal ini untuk diperjelas. Nah ini dia ya, ini Bapak Sujiat ini mempertanyakan informasi atau isu tentang bantuan hibah untuk pensiunan. Nah ini disuruh pensiunan ini suruh daftar gitu. Nah ini tolong hati-hati ya Bapak Sujiat ini ya, sudah pernah kita bahas juga bahwa bantuan hibah itu untuk pensiunan itu tidak benar, bahkan beberapa teman kita sudah berkomentar berdasarkan pengalamannya ya bahwa ada yang udah terkena tipu ya, terkena tipu
mengenai dana hibah ini gitu ya. Biasanya mungkin yang terkena tipu tuh diminta untuk transfer uang atau berapa begitu ya untuk supaya dana hibahnya ini cair. Jadi seperti itu. Jadi tolong hati-hati Bapak Sujiat dan Bapak Ibu pensiunan yang lainnya yang belum tahu bahwa tidak ada atau tidak benar isu tentang bantuan dana hibah untuk pensiunan ya. Takutnya itu penipuan. Jadi jangan mudah memberikan data pribadi kita kepada sembarangan orang gitu ya. Itu tanggapan dari komentar Bapak Sujiat. Nah, sedangkan Bapak Wahyudin nih jadi rapelan kemana tidak ada realisasinya melempem. Ya Bapak Wahyudin ya memang belum ada rapelan ya atau tidak ada rapelan sampai saat ini karena sampai saat ini belum ada kenaikan gaji karena sampai saat ini juga belum ada peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji yang baru ya. Jadi itu tidak ada rapelan untuk Bapak Wahyu ya. Nah selanjutnya ini komentar dari Bapak Heri Tri ya, ini dari Sragen ini. Itu channel lain sudah mengedit Purbaya, maksudnya Menteri Keuangan ya, Pak Purbaya, kalau gaji pensiunan naik 200% mulai 1 Juli. Itu sih kelihatannya itu benar, artinya Bapak Heri Tri ini juga sudah melihat itu ya di channel lain gitu. Bapak Purbaya ya Menteri Keuangan itu bicara tentang kenaikan gaji pensiunan naik 200% mulai 1 Juli. Nah, itu tapi Bapak Heri Triti sudah tahu bahwa itu video editan ya. Nah, itu jadi hati-hati maksudnya Bapak Heri Tri ini gitu. Sebab kelihatannya video itu kesannya benar gitu ya. Sekarang memang kan yang canggih juga ya video-video AI kadang-kadang agak-agak mirip dengan aslinya gitu. Tapi ini Bapak Heri Tri mengingatkan kita semua ya bahwa ada informasi di channel lain yang mengatakan ada kenaikan gaji pensiunan 200% 1 Juli yang ngomong itu seolah-olah ya Menteri Keuangan itu tidak benar, itu video editan atau video AI ya. Nah itu selanjutnya ini komentar informasi ya dari Ibu Karsini itu. Sesuai pidato Presiden pada saat Munas NU di Bangkalan, Jawa Timur, ini mohon maaf kalau gaji PNS, honor guru, dan pensiunan belum bisa naik, kata Presiden, karena APBN pemerintah dengan kondisi masih defisit. Jadi kalau berita kenaikan itu semua hoax dan bohong. Ini komentar dari Ibu Karsimi. Jadi Ibu Karsimi ini menonton ya pidato Presiden yang pada saat Munas NU di Bangkalan, Jawa Timur, di mana Bapak Presiden mengatakan bahwa gaji PNS, honor guru, dan pensiunan belum bisa naik karena masalah APBN. Ya, ini benar nih yang dikomentar Ibu Karsimi ya, karena itu memang ada kok di TV nasional juga diberitakan pidato Presiden pada saat Munas NU di Bangkalan, Jawa Timur, dan salah satunya yang di pidato tersebut isinya adalah bahwa pemerintah belum bisa menaikkan gaji PNS, honor guru ya, yang saya tahu itu memang guru ya, yang terus PNS juga mungkin pensiunan itu belum bisa dinaikkan karena masalah defisit anggaran. Itu ada beritanya memang di TV. Nah itu ya Bapak Ibu pensiunan, respon saya dari beberapa komentar teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan. Selanjutnya seperti biasa ya ada beberapa teman kita Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri ya. Ini sampai video terakhir yang memperkenalkan diri itu sudah 633 orang ya. Ini semua memperkenalkan diri secara spontan ya atau sukarela ya, tanpa ada pernah saya minta yang memperkenalkan diri. Saya tidak pernah minta ya. Ini ini saya memperkenalkan diri, saya ini gitu. Jadi ini spontan atau sukarela dari Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Bapak Raden Orisana, itu beliau dari Jawa Barat ya. Kedua, ini ada akun Titi Sukaiti memperkenalkan diri Ibu Titi Sukaiti, itu dari Bogor, Cisarua, Jawa Barat, pensiunan PNS dari Dinas Pendidikan. Lalu Bapak dari akunnya Pak Yunus, ini Kediri, Jawa Timur. Ibu Mariani ya, itu dari Garut, Jawa Barat, pensiunan 1 Oktober 2024. Dan Ibu Dora dari Banyumas ya, Jawa Tengah ya. Itu yang baru memperkenalkan diri yang belum pernah saya bacakan pada video-video saya sebelumnya.
Nah, sekarang ini seperti biasa ya, yang berdasarkan provinsi ya. Ini saya menyapa beberapa teman kita, Bapak Ibu pensiunan yang dari provinsinya sama ya, dan dari kota kabupaten yang sama. Yang memperkenalkan diri dari provinsi saja ya, tanpa menyebutkan kota kabupatennya, Ibu Purwaningsih, Bapak Santoso, Bapak Suparto, dan Ibu Lilik Purwani ya. Sedangkan yang dari Bangkalan ya, Jawa Timur itu ada dua, Ibu Fenatra Isya dan Bapak Muji Taat. Dari Banyuwangi ini ada 6 ya. Ini akunnya Fitrah Farhan memperkenalkan diri Bapak Abdurrahman itu pensiunan Januari 2023, Bapak Kasiran itu pensiunan guru tahun 2013, Bapak Muhammad Yusuf, Ibu Musriah Bwi, lalu akunnya Simpang 5 memperkenalkan diri Bapak Selamat Sarbini ya, dan Ibu Wildan Anggraini itu Bapak Ibu pensiunan yang tinggal di Banyuwangi. Sedangkan yang dari Bojonegoro ya, ini Bojonegoro ini ada juga banyak ya. Ini yang pertama Ibu Dariah Nafis ya, ini pensiunan 1 Desember 2023. Akunnya Mujiatun memperkenalkan diri istri pensiunan Bapak Supangat ya, pensiunan tahun 2017 dari Dinas Pendapatan. Bapak Suyatmo ya, Bojonegoro. Pak Wo ya akunnya dari Bojonegoro. Mbah Diran akunnya ya, itu dari Bojonegoro, pensiun tahun 2000 golongan 1. Lalu akunnya Bopung memperkenalkan diri Ibu Sri Puji Astuti, itu pensiun tahun 2011. Dan akunnya hari ini memperkenalkan diri Ibu Ida Bojonegoro. Bapak Condori beda ya, itu yang dari Bojonegoro ya, yang saya bacakan tadi ya. Ibu Dariah Nafis ya, dari Ibu Mujiatun, Bapak Suyatmo, Bapak Pak Wo, Bapak Bahdiran ya, Ibu Sri Puji Astuti dan Ibu Ida. Lalu dari Bondowoso ya, ini ada 4. Yang pertama Bapak Caturoni, ini pensiunan tahun 2011, Bapak Jainal, Bapak Mistur Al-Iman ya, dan Bapak Alex Sumidin, itu dari Bondowoso ada 4 ya. Dari Blitar ada Bapak Pelda Suparno, lalu dari Kabupaten Blitar ini Ibu FM Tutik Sulfida, pensiunan 1 Februari 2013 dari Dinas Pendidikan, ini Kepala SD ya. Lalu Ibu Siti Romlah dari Gresik, Jawa Timur. Ya itu ya Bapak Ibu pensiunan yang dari Provinsi Jawa Timur. Dari beberapa kabupaten kota yang lainnya nanti ya saya bacakan pada video saya berikutnya, atau saya sapa pada video saya berikutnya. Mungkin itu saja ya yang bisa dapat saya sampaikan ya. Saya sendiri Ridwan itu pensiunan PNS ya per 1 Desember 2023 dari Kabupaten Bekasi ya, atau tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.